Pasca kecelakaan tank menabrak gerobak dan 4 motor di Bandung Barat, Jawa Barat, polisi dan Pomdam 11 Siliwangi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu pihak TNI sudah mengganti seluruh kerugian akibat kecelakaan. Petugas Polres Cimahi dan Pomdam 11 Siliwangi menggelar olah tempat kejadian perkara tank yang menabrak gerobak dan 4 motor. Pihak TNI langsung mengganti rugi seluruh kerusakan yang ditimbulkan akibat tank hilang kendali. Biaya kerugian yang diganti sebesar Rp15.400.000 untuk gerobak dan perbaikan sepeda motor. Alhamdulillah, gerobak sudah diganti seluruhnya menjadi baru. Kemudian barang dagangan juga sudah diganti sepenuhnya. Terima kasih kepada Bapak TNI. Sementara itu, Kodam 3 Siliwangi masih mendalami apakah kecelakaan adalah kelalaian prajurit atau murni masalah teknis. Betul, hari ini memang terjadi kecelakaan, tank kami menyerempet gerobak dan motor. Untuk proses akan berjalan hari ini, Kodam 3 Siliwangi terhadap kerugian yang ditimbulkan sudah kami laksanakan penggantian terhadap masyarakat. Dan sebelumnya, 2 tank diketahui konvoi bersama usai menjalani sesi latihan uji siap tempur yang digelar sejak 8 September lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tank tempur milik Kesatuan Yonkav 4 Kijang Sakti Kodam 3 Siliwangi menabrak 4 sepeda motor dan gerobak pedagang kaki lima di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kemarin. Pengemudi tank tidak mampu mengendalikan kendaraan hingga terjadi kecelakaan. Tabrakan terjadi saat tank tempur keluar dari Jalan Raya Saguling menuju Jalan Raja Mandala arah Cianjur. 4 sepeda motor dan sebuah gerobak pedagang yang mangkal rusak parah dan nyaris tak terbentuk setelah digilas kendaraan berlapis baja. Insiden terjadi pada hari Kamis kemarin pukul 11 siang saat konvoi kegiatan uji siap tempur Yonkav 4 KC dan 3 Siliwangi. Sebelum insiden terjadi, tank sempat bermanuver belok kiri, namun bagian badan tank tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi hingga akhirnya terpelanting. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. TNI Angkatan Darat memastikan bertanggung jawab atas insiden ini dan langsung mengganti kerugian material yang dialami korban. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan rehabilitasi Reza Artamevia. Meski demikian, proses hukum Reza dalam kasus narkoba akan tetap berjalan. Melalui kuasa hukumnya, Reza Artamevia mengajukan rehabilitasi yang suratnya diterima pihak kepolisian pada Rabu lalu. Keesokan harinya, Reza dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lemdiklat Polri Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Berdasar hasil rekomendasi asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Reza Artamevia layak untuk direhabilitasi. Meski kini Reza menjalani proses rehabilitasi ketergantungan narkoba, proses hukum tetap berjalan. Setelah lengkap, berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Memang pengacaranya mengajukan rehabilitasi kepada penyidik, dalam hal ini Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, setelah dianalisa, kemudian dirujuk yang bersangkutan. Ya, kemarin ada penyampaian saya ke Pasar Jumat, ternyata rujukannya adalah ke Rumah Sakit Lido. Ya, Lido. Surat sudah kita masuk untuk minta ke BNP untuk TAT ya, kepada tim asesmen terpadu dalam hal BNP untuk bisa dilakukan asesmen. Makanya kita masih menunggu hasil asesmennya seperti apa. Reza Artamevia ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat lalu. Polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,78 gram dan alat hisap sabu. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Septian Bayu Wicaksono, iNews melaporkan. Puluhan pengedar dan pengguna narkoba berhasil diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru yang dilaksanakan selama 2 minggu terakhir. Berapa
temuan-temuan yang menarik di dalam Pengguna dan pengedar narkoba ini ditangkap dari berbagai wilayah di Polresta Malang Kota dalam 2 minggu terakhir. Dalam operasi bersandi Tumpas Narkoba Semeru, menargetkan 6 kasus, namun di lapangan petugas berhasil mengungkap 24 kasus dengan 32 tersangka. Dari tangan pelaku, petugas menyita bermacam barang bukti narkoba, di antaranya sabu seberat 82,16 gram, 1 kilogram lebih daun ganja kering, serta 3.600 butil pil double L. Polisi juga mengamankan ribuan botol miras berbagai merek yang tidak dilengkapi izin edar. Konferensi pers yang kedua, total jumlah kasus yang diungkap selama 12 hari ada 24 kasus. Ini terdiri dari yang target operasi 6, tersangkanya 6, non-target operasi ada 18, tersangkanya 26. Ya, barang bukti yang ada di depan kita untuk jumlah kasusnya dari 24, sabu total 82,16 gram. Untuk ganja ini 1 kilo 50,19 gram. Untuk pil double L ini ada 3.600 butir. Sedangkan untuk minuman keras ini ada 1 kasus dan kita amankan sebanyak 1.548 botol miras berbagai jenis dan ukuran. Kasus peredaran narkoba ini menjadi perhatian Polresta Malang untuk menyelamatkan generasi muda dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menyatakan keputusan Jering meninggalkan ruang sidang kemarin merugikan Jering sendiri. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, sidang kasus Jering berjalan lancar meski ada gangguan sinyal dan audio. Aksi walkout Jering dalam sidang ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali merupakan yang pertama kali terjadi. Namun aksi ini tidak mengganggu sidang secara keseluruhan. Surat dakwaan terhadap Jering tetap dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, aksi walkout Jering dan kuasa hukumnya sebenarnya merugikan Jering sebagai terdakwa karena meninggalkan hak-hak hukumnya. Jering walkout dari persidangan karena merasa dirugikan hakim. Sebelumnya pihak Jering meminta persidangan digelar secara offline, namun pengadilan menolak keinginan Jering. Pengadilan Negeri Denpasar tetap menggelar sidang secara online. Hakim dan jaksa berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sementara terdakwa Jering berada di gedung Ditreskrimsus Polda Bali. Tawuran antar remaja kembali terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam. Para pelaku menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling serang. Tawuran ini viral setelah terekam kamera pengawas milik warga. Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi anarkis ini terekam video amatir milik warga pada Kamis dini hari. Para pelaku menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling serang. Menurut keterangan warga, aksi tawuran antar remaja ini sudah sering terjadi dan kerap memakan korban jiwa. Katanya ada mama itu kalau gua katanya begitu. Berapa hari nggak tawuran? Udah jaga mah. Pengurus gabung kan, kumpul gitu. Tapi ya nggak tawuran, tahu. Kalau kalian jaga itu baru tawuran itu. Kasus tawuran ini kini ditangani aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tawuran dua kelompok remaja di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diduga karena para remaja membuat konten. Tawuran antar remaja dilakukan di laut kawasan Kalibaru agar terlihat dan menjadi perhatian publik. Senin lalu, dua kelompok remaja terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut saling lempar batu bahkan menggunakan senjata tajam.
Mendapat kabar dari warga, Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran remaja. Polisi menduga tawuran antar remaja di pesisir Laut Kalibaru karena hanya ingin mencari sensasi agar viral dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk mencegah tawuran kembali terjadi, polisi mencari remaja yang terlibat tawuran serta mendirikan pos pemantauan di sekitar pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sudah melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Polres Pelabuhan terhadap siapa sih pelakunya, karena ini kan baru saja terjadi nih, model yang seperti ini baru terjadi ya. Kita udah bersama-sama dengan Polres Pelabuhan, patroli bareng, lidik bareng sekarang untuk ungkap kasus itu siapa sih pelakunya yang kemarin itu. Nah nanti kalau ada perkembangannya, kita bisa dapat ungkap kasusnya, siapa pelakunya, nanti kita share lagi. Sebelumnya 16 remaja ditangkap setelah terlibat tawuran di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat pada 29 Agustus 2020. Aksi tawuran ini sempat viral di media sosial. Pelaku yang ditangkap rata-rata berumur 12 hingga 14 tahun. Mereka mengaku sengaja tawuran agar direkam dan disebarluaskan di media sosial. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meluncurkan kanal YouTube yang diberi nama podcast Ngomong Politik. Diharapkan kanal YouTube Ngomong Politik dapat mensosialisasikan 4 pilar NKRI kepada generasi milenial. Bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-58 tahun Ketua MPR RI Bambang Susatyo meluncurkan buku berjudul Jurus 4 Pilar. Peluncuran buku karya Bamsud yang ke-16 ini diharapkan mampu mensosialisasikan dan menumbuhkan kecintaan 4 pilar NKRI kepada seluruh masyarakat. Selain meluncurkan buku, Bamsud juga memperkenalkan kanal YouTube miliknya yang diberi nama Podcast Ngomong Politik. Akhirnya saya terpaksa juga menjadi YouTuber pada akhirnya. Karena saya harus masuk ke dunia mereka agar saya bisa memahami jalan pikir anak-anak muda milenial kita. Dengan menggandeng artis dan YouTuber kenamaan, Bamsud juga berharap mampu mensosialisasikan 4 pilar melalui kanal YouTube miliknya. Dari Jakarta, Naila Azmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengisolasi diri usai jalani tes kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.